Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, situasi di luar sisa-sisa era kuno. Kepala akademi dari 9 kekuatan, dan berbagai tetua berkumpul di sini. Mereka masih belum bubar. Sebaliknya, mereka mengobrol satu sama lain. Aku ingin tahu kali ini, apakah akan ada murid yang menggunakan jimat teleportasi mereka setelah menghadapi bahaya. Kepala Akademi Eight Mountain Desolate Ranges berkata sambil tersenyum. Pastinya, meskipun ini adalah tindakan yang sangat memalukan dan memalukan untuk dilakukan bagi para murid, tapi akan selalu ada orang yang gemetar ketakutan ketika menghadapi kematian. Hal semacam ini telah terjadi di setiap 9 Power Stone. Jadi, bagaimana mungkin perburuan 9 kekuatan ini menjadi pengecualian? Kata Daois tua Wu Liang. Kalau begitu aku bertanya-tanya, murid siapa yang akan menjadi yang pertama menggunakan jimat teleportasi mereka? Kepala Akademi Kota Golden Armor berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang terdiam. Jika menggunakan jimat teleportasi adalah memalukan bagi para murid, maka para murid yang menggunakannya akan memalukan bagi kekuatan itu sendiri. Tidak ada yang berharap, hal seperti ini terjadi pada murid mereka sendiri. Aku pikir murid Qianwood Mountain Chu Feng itu akan melakukannya, kata kepala The Cursed Soil Sect. Mendengar kata-kata itu, tatapan Du Guxing Feng sedikit menyempit, dan kilatan cahaya dingin bersinar melalui matanya. Namun meski begitu, dia tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Master Aliansi Spiritualis Dunia dengan penuh rasa ingin tahu. Oh, itu mudah saja, karena dia tidak kuat. Namun anehnya, ia sangat dihormati oleh kamu semua dan menerima 6 taruhan. Ini pasti akan menyebabkan dia menjadi sombong. Seseorang harus memiliki kekuatan untuk sombong, tapi kekuatannya itu tidaklah cukup. Tidak dapat dihindari bahwa ia akan memasuki jalan yang salah, atau memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Kedua kemungkinan ini akan menyebabkan dia menghadapi bahaya. Jika dia tidak bisa menahan bahaya tersebut, satu-satunya jalan keluar baginya adalah menggunakan jimat teleportasi itu, ucap kepala The Cursed Soil Sekte yang menganalisis secara rasional. Meskipun apa yang kamu katakan agak bias, itu juga bukan tanpa pembenaran, ucap kepala akademi yang lain. Mendengar alasan kepala sekte tanah terkutuk itu, banyak orang mengangguk setuju. Pada saat ini, Du Guxing Feng masih terdiam. Namun untuk Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong dan Old Daois Wu Liang, semuanya mulai tersenyum. Lord Headmaster, ada seseorang yang menggunakan jimat teleportasi mereka. Tiba-tiba saja, sepasang tetua Qianwood Mountain dari era kuno Remnan berjalan keluar dan berkata, "Oh, seseorang menggunakan jimat teleportasi mereka secepat ini. Siapa itu?" Mendengar kata-kata itu, banyak kepala akademi yang hadir dibuat terkejut. Meskipun akan ada orang yang akan menggunakan jimat teleportasi mereka di setiap 9 Power Stone, tapi itu umumnya hanya terjadi setelah 9 Power Stone telah berlangsung selama beberapa waktu. Sesuatu seperti hari ini, di mana jimat teleportasi digunakan tidak lama setelah pemburuan 9 kekuatan dimulai, itu sangatlah langka. Jika menggunakan jimat teleportasi adalah sebuah aib, maka menggunakannya dengan sangat cepat seperti ini akan menjadi aib yang paling besar. Setelah momen kejutan mereka, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sisa-sisa era kuno. Mereka semua ingin tahu, murid kekuatan mana yang menggunakan jimat teleportasi mereka ini dengan begitu cepat. Di depan mata orang banyak, Yan Gui dan 19 murid lainnya dari Sekte Tanah Terkutuk berjalan ke garis pandang mereka, sementara mereka dipimpin oleh beberapa tetua dari Gunung Qianwood. Yan Gui, bagaimana mungkin kalian semua? Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk tiba-tiba bangkit. Mereka tidak bisa duduk dengan erat, dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan keheranan.
Tidak peduli apa, mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi murid sekte tanah terkutuk mereka, yang akan menggunakan jimat teleportasi mereka terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, mereka berdua telah menggunakan jimat teleportasi mereka. Tuan, kitalah yang tidak kompeten, ucap Yan Gui. Yan Gui dan yang lainnya tahu, betapa besar kesalahan yang mereka buat. Mereka segera berlutut di lantai, dan mulai memohon pengampunan sambil bersujud. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melukai kalian semua? Kepala sekte tanah terkutuk itu bertanya dengan marah. Kepala sekte tanah terkutuk telah memperhatikan bahwa, tidak hanya ada orang yang terluka di antara 20 murid ini, tapi ada juga orang-orang dengan kultivasi mereka yang lumpuh. Mereka pasti telah diserang. Karena jika tidak, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Ini Chu Feng, itu murid Gunung Qianwu Chu Feng, jawab Yan Gui tidak menyembunyikan masalah ini. Apa? Chu Feng? Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Dugu Xing Feng, Miao Renlong, dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, tapi mereka tidak berharap bahwa Chu Feng akan melenyapkan semua murid sekte tanah terkutuk ini secepat ini. Kenapa dia melakukan ini? Chu Feng Gunung Qianwu. Selain dia, siapa lagi? Mengapa mereka menyerang kalian semua? Kepala sekte tanah terkutuk terus bertanya. Itu, hanya dia saja. Alasan dia menyerang kami adalah, kami akhirnya berselisih dengannya karena ketidaksepakatan verbal. Kami bukan tandingannya, jadi kami tidak punya pilihan selain melarikan diri, jawab Yan Gui yang tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa, mereka telah menerima manfaat dari Qin Lingyun dan memutuskan untuk pergi dan menyerang Chu Feng? Jika dia mengatakan itu, maka dia hanya akan diusir dari 9 kekuatan powers olehnya. Tapi meski begitu, ini adalah sesuatu yang terlalu memalukan baginya untuk dikatakan. Dia benar-benar merasa sangat sulit untuk mengatakannya. Pada saat ini, semua orang menjadi terdiam. Terutama kepala sekte tanah terkutuk, kulitnya menjadi pucat seolah-olah dia baru saja makan tikus mati. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Tidak perlu terus bertanya. Chu Feng sendiri telah memaksa ke-20 murid sekte tanah terkutuk, untuk segera menggunakan jimat teleportasi mereka. Ini sudah cukup untuk menggambarkan semuanya. Meskipun kerumunan menemukan ini sangat sulit dipercaya dan bahkan sulit diterima, tapi apa yang dikatakan Yan Gui dan yang lainnya telah memberitahu semua orang tentang betapa kuatnya Chu Feng. Terlepas dari apakah mereka ingin percaya atau tidak, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena bagaimanapun, ini adalah kebenaran. Chu Feng benar-benar kekanak-kanakan. Mengapa dia memaksa orang lain untuk menggunakan jimat teleportasi mereka, dan membuat mereka menyia-nyiakan kesempatan ini hanya karena argumen lisan? Kepala sekte, bagaimana dengan ini? Sejak 9 kekuatan powers ini baru saja dimulai, bagaimana kalau kita membiarkan teman kecil sekte terkutuk ini kesempatan lain? Biarkan mereka untuk kembali ke sisa-sisa era kuno. Bagaimana menurut kalian semua? Dugu Xing Feng berkata sambil tersenyum berseri-seri. Penghinaan, penghinaan mutlak. Dia hanya menamparkan wajah kepala sekte tanah terkutuk di depan orang banyak. Dugu Xing Feng mengatakan bahwa, murid-murid sekte tanah terkutuk mereka jauh lebih rendah daripada murid-murid Gunung Qianwu, itu karena ia memberi mereka kesempatan lain karena kasihan. Tidak perlu, ayo pergi, ucap kepala sekte tanah terkutuk sambil mengertakkan gigi karena marah. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki karunia kepala sekte yang agung. Dia benar-benar berdiri dan bersiap untuk pergi. Kera Putih, pembunuh gila, cepatlah meminta orang-orang datang dan menyembuhkan teman-teman kecil sekte tanah terkutuk, kata Dugu Xing Feng. Cih, itu tidak dibutuhkan. Sekte tanah terkutuk kita tidak begitu lemah, sehingga kita bahkan tidak bisa menyembuhkan luka kita sendiri. Sampai jumpa. Kepala Dekar Soil Sect tidak bersyukur sama sekali, ucap kepala sekte tanah terkutuk. Dia pun memimpin anak buahnya, dan langsung pergi begitu saja.
Selamat saudara Dugu. Tampaknya seorang jenius surgawi telah muncul di Gunung Cianwood kamu. Setelah Kepala Sekte Tanah Terkutuk pergi, Kepala Akademi 8 Pegunungan Desolate Ranges segera menyatakan ucapan selamatnya. Betul sekali. Anak itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia benar-benar mengalahkan 20 orang sendirian. Ini tidak bisa dipandang remeh. Aku khawatir teman-teman kecil Taman 10.000 Bunga Niwan Air dan Nisi Air, keduanya akan bertemu lawan mereka dalam 9 Power Spoon tahun ini. Kepala akademi lainnya juga mulai menggemakan pujian dalam suksesi. Dugu Xingfeng menghadapi pujian penonton dengan senyum di wajahnya. Itu dapat dilihat, bahwa dia sangat bahagia. Dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah naga di antara manusia. Namun meski begitu, dia tidak pernah berharap bahwa kemajuan Chu Feng akan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Bahkan kali ini, dia merasa sangat senang. Namun sayangnya, Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden memiliki wajah tanpa ekspresi. Dia merasa sangat sedih. Itu karena dia sudah tahu, bahwa 10.000 taman bunga seperti Niwan Air dan Nisi Air bukanlah tandingan Chu Feng. Selama tidak ada yang tak terduga terjadi, Chu Feng pasti akan menjadi pemenang dalam 9 kekuatan powers ini. Sementara itu, di dalam sisa-sisa era kuno, Chu Feng tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar. Dia mengikuti peta di benaknya, dan mencari harta karun yang penuh dengan sumber daya kultivasi. Chu Feng telah lama melampaui batas jangkauan bahwa, Gunung Cianwood telah ditunjuk untuk para murid. Dia sendiri juga telah memasuki wilayah yang sunyi dan menakutkan. Tempat ini tertutup kabut kuning. Bahkan mata surgawi Chu Feng hanya bisa melihat jarak yang terbatas di sekitarnya. Selanjutnya, raungan aneh bisa terdengar di kejauhan tanpa henti. Raungan itu seperti lolongan serigala, geraman harimau, tangisan burung, dan suara serangga. Pada dasarnya, mereka semua sangatlah aneh. Singkatnya, aura yang sangat berbahaya juga memenuhi wilayah ini. Itu seolah-olah bahaya ini bisa turun pada waktu tertentu. Ini adalah sisa-sisa era kuno yang sebenarnya, seru Chu Feng. Di tempat ini, orang-orang biasa harus sangat berhati-hati. Mereka harus mengedepankan fokus hingga 200%. Selain itu, jika mereka menurunkan pertahanan mereka, mereka pada akhirnya akan kehilangan nyawa mereka. Namun bedanya, Chu Feng memiliki penampilan yang sangat tenang. Sama seperti sebelumnya, dia masih melanjutkan dengan cepat. Alasan mengapa dia tidak khawatir sama sekali adalah, itu karena ada peta di benaknya. Ketika Chu Feng pertama kali tiba di Tanah Suci Martialism, Chu Feng telah bertemu kakek Luo. Kakek Luo ini belum memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Namun meski begitu, dia adalah seorang pengembara, yang telah melakukan perjalanan ke banyak tempat di Tanah Suci bela diri sepanjang hidupnya. Adapun perjalanan bertahun-tahun itu, mereka tidak meninggalkannya dengan tangan kosong. Dia pernah mendapatkan kotak harta karun di wilayah barat Tanah Suci Martialism. Ada 3 harta karun di kotak harta karun itu. Yang pertama adalah buah yang mengandung energi alam. Yang kedua adalah benda emas gelap yang muncul seperti belati atau tongkat. Adapun item yang terakhir, itu adalah sebuah peta. Adapun peta itu tidak hanya mencatat harta karun yang terkandung dalam sisa-sisa era kuno Gunung Cianwood, tapi juga mencatat lokasi bahaya dan perangkapnya. Chu Feng segera tahu, betapa berharganya peta ini. Karena itulah, dia mengingat isi peta di benaknya, dan kemudian menghancurkan peta itu sendiri. Saat ini, semua isi peta ada di pikiran Chu Feng. Meskipun bahaya mengintai di setiap sisi, tapi Chu Feng masih sadar bagaimana dia harus melanjutkan. Namun tiba-tiba saja, mengikuti suara langkahnya, alis Chu Feng menyusut dan tubuhnya mulai bergetar. Bahkan kulitnya sedikit berubah. Dalam benaknya, dia berteriak. "Oh tidak!" teriak Chu Feng. Meskipun peta dalam pikiran Chu Feng mencatat formasi era kuno, berbagai jebakan, dan lokasi tempat binatang buas era kuno akan sering beristirahat, tapi itu tidak mencatat situasi yang baru saja dihadapi Chu Feng. Ada formasi di sini. Ini mencakup wilayah yang sangat luas, dan juga sangat tersembunyi.
Itu jelas-jelas bukan sesuatu yang telah diatur oleh seorang spiritualis dunia biasa. Kalau tidak, mustahil bagi Chu Feng untuk tidak menemukannya. Formasi ini adalah mahakarya dari spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda ular. Selain itu harus menjadi sesuatu yang didirikan oleh Gunung Qianwood. Itu karena, Chu Feng bisa merasakan bahwa pembentukan formasi ini telah ditempatkan di sini selama beberapa ribu tahun. Namun meski begitu, beberapa ribu tahun adalah periode waktu yang sangat jauh dari era kuno. Jadi, ini bukan pembentukan formasi dari era kuno. Oleh karena itulah, itu pasti akan menjadi pembentukan formasi yang dibentuk oleh Gunung Qianwood. Selanjutnya, Chu Feng bisa merasakan bahwa pembentukan formasi ini bukan formasi membunuh. Namun sebaliknya, itu hanya formasi deteksi. Sekarang Chu Feng telah memicu formasi ini, dan orang-orang dari Gunung Qianwood akan mendeteksi bahwa dia telah datang ke tempat ini. Selain itu, ini bukan formasi deteksi biasa. Pembentukan formasi ini juga mampu mengunci jiwa. Sekarang setelah Chu Feng memicu pembentukan formasi ini, terlepas dari apakah ia terbang di langit atau berjalan di tanah, ia masih akan terdeteksi oleh orang-orang dari Gunung Qianwood. Semua tindakan Chu Feng berikut akan berada di bawah pengawasan Qianwood Mountain. Kecuali Chu Feng mampu membatalkan formasi pelacakan yang telah menyembunyikan dirinya di dalam tubuhnya. Wush wush wush. Chu Feng pun tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di udara, dan mulai membentuk segel tangan tanpa henti. Lapisan demi lapisan kekuatan spiritual mulai melonjak keluar dari tubuhnya. Dia berencana untuk mematahkan formasi pelacakan di dalam dirinya ini. Pada yang waktu bersamaan, di lokasi paling misterius dari Gunung Qianwood, ada banyak pagoda kuno di sana. Di dalam salah satu pagoda kuno itu terdapat formasi spiritual emas, dan formasi spiritual itu bersinar sangat terang. Mengalir dalam formasi spiritual emas ini, itu adalah tanda ular. Dengan kata lain, orang yang telah mengatur pembentukan formasi ini adalah Snake Mark jubah kerajaan World Spiritis. Saat formasi spiritual ini berkedip dengan cahaya, bayangan hitam mulai muncul di dalamnya. Saat formasi spiritual itu terus berkedip, siluet menjadi lebih dan lebih jelas lagi. Selain itu, orang yang mengelilingi formasi spiritual ini adalah 8 tokoh berusia. Ada pria dan wanita di antara mereka. Namun mereka semua sudah tua dan berambut putih. Dari penampilan wajah mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun yang paling penting adalah, ketika usia mereka tidak disebutkan, aura mereka semua adalah puncak setengah kaisar marsial. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari kepala Akademi Nine Powers. Selain itu, mereka semua adalah spiritualis dunia jubah kerajaan. Wush! Tiba-tiba, salah satu dari 8 orang tua membuka matanya, dan menunjukkan tatapan tajam seperti elang. Ketika dia melihat siluet yang berkedip-kedip di formasi, dia tampak sangat marah. Sialan, seseorang telah masuk ke area terlarang. Siapa yang berani melakukan ini? Mendengar kata-kata itu, 7 orang tua yang tersisa juga membuka mata mereka. Ketika mereka melihat siluet dalam formasi spiritual, itu semakin banyak keinginan membunuh yang mulai muncul dalam tatapan mereka. Perburuan 9 kekuatan seharusnya sedang dilakukan sekarang. Aku menduga bahwa, itu adalah beberapa murid kekuatan yang tidak memahami aturan dan menerobos ke tempat itu. Tidak ada salahnya, biarkan dia terus maju. Tempat itu bukanlah tempat yang bisa ia ganggu sesuai keinginannya. Jika dia terus maju, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Dengan begitu, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kata seorang wanita tua. Tidak, kami tidak bisa melakukan itu. Aturan adalah aturannya. Itu adalah area terlarang Qianwood Mountain kami. Terlepas dari siapakah itu, kami tidak dapat mengizinkan siapapun untuk memasukinya. Jangankan para murid dari kekuatan lain, bahkan jika itu adalah murid Qianwood Mountain kami, itu masih merupakan pelanggaran besar untuk memasuki tempat itu. Kami disuruh mengawasi tempat ini oleh Tuan Majelis Dewa. Karena itulah,
Kita harus menegakkan tanggung jawab kita. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan pengganggu itu melakukan apa yang dia inginkan, hanya karena dia kecil dan lemah? Pria tua yang berbicara pertama, itu berbicara lagi dengan cara yang sangat ketat. Ini, wanita tua itu menjadi sedikit terdiam. Perintah dari Tuan Majelis Dewa memang sesuatu yang harus mereka taati tanpa syarat. Tapi anehnya, mengapa 8 tetua agung Qianwood Assembly Secret tidak berlatih di Qianwood Secret Assembly, dan malah menjaga tempat seperti ini? Apa yang tetua Sue katakan adalah benar. Aku akan pergi dan menangkap iblis kecil yang tidak tahu apa-apa itu sekarang juga. Ketika wanita tua itu berbicara, dia tiba-tiba berdiri dan bersiap untuk pergi. Tidak perlu menangkapnya. Ketua Majelis Dewa telah memerintahkan agar semua orang yang berani melakukan pelanggaran ke wilayah terlarang akan dibunuh. Kamu hanya perlu membunuhnya di tempat, tetua Sue berkata. Bagaimana jika dia adalah murid Gunung Qianwood kita? Wanita tua itu bertanya. Tidak ada perbedaan, bunuh dia, tetua Sue berkata dengan suara sedingin es. Bahkan tidak ada sedikit pun sentimen. Dimengerti. Setelah mendengar kata-kata itu, tatapan dingin membunuh muncul di mata wanita tua itu. Tuan Majelis Dewa adalah penguasa sejati Gunung Qianwood. Perintah yang diberikan olehnya adalah hal-hal yang tidak seorang pun berani menentangnya. Bang! Namun tepat pada saat ini, suara yang sangat keras segera terdengar. Pagoda kuno tempat mereka berada mulai berguncang keras ke kiri dan ke kanan. Pintu masuk pagoda kuno yang ditutup rapat, bahkan itu dipecahkan oleh seseorang. Setelah itu, suara aneh mulai terdengar dari arah pintu masuk. Segera, aliran besar gas ungu datang mengalir dari pintu masuk, dan menghalangi mereka sepenuhnya. Tidak hanya gas ungu itu memiliki kehidupan, tapi mereka juga memiliki aura menakutkan yang mampu melahap semua langit dan bumi. Bahkan 8 tetua besar dari Majelis Suci Qianwood saja, yang semuanya adalah keberadaan kaisar setengah bela diri puncak, mulai mengerutkan kening dan menggigil ketakutan ketika melihat gas ungu ini. Sebelumnya, mereka sangat jujur dan tidak takut. Namun pada saat ini, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan seperti orang biasa. Kalian semua tidak diizinkan ikut campur dalam masalah ini. Tiba-tiba saja, kata-kata ini terdengar dari gas ungu tersebut. Kata-kata itu sedingin es dan kejam, dan ini adalah perintah mutlak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.